Dalam hukum perdata, banyak hubungan sehari-hari sebenarnya berdiri di atas perikatan. Di video ini, kita akan membahas konsep dasar hukum perikatan agar Anda bisa membaca hubungan hukum dengan lebih tepat dan sistematis. Kita mulai dari pengertiannya. Hukum perikatan membahas hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua pihak atau lebih. Dalam hubungan itu, biasanya ada kreditur sebagai pihak yang berhak menuntut sesuatu, dan debitur sebagai pihak yang wajib memenuhi tuntutan tersebut. Yang dituntut oleh kreditur disebut prestasi. Prestasi inilah isi utama dari perikatan. Jadi perikatan bukan sekadar hubungan sosial biasa, ia adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Karena itu, hukum memberi pengakuan dan perlindungan. Jika prestasi tidak dipenuhi, pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan atau akibat hukum lainnya. Dengan kata lain, inti hukum perikatan ada pada hak menuntut, kewajiban memenuhi, dan perlindungan hukum atas hubungan itu. Dasar hukum perikatan dalam sistem hukum perdata Indonesia dapat ditemukan dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Buku ini memuat pengaturan tentang perikatan secara umum. Disinilah kita menemukan kerangka dasar mengenai lahirnya, isi, pelaksanaan, sampai berakhirnya perikatan. Artinya, ketika Anda mempelajari kontrak, utang piutang, ganti rugi, atau tuntutan pemenuhan prestasi, semuanya terhubung dengan rezim perikatan dalam buku 3 ini. Salah satu pasal yang sangat penting adalah pasal 1038 KUH Perdata. Pasal ini dikenal karena menegaskan asas kebebasan berkontrak. Asas ini berarti para pihak pada dasarnya bebas membuat perjanjian, menentukan isi, bentuk, dan syaratnya selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Jadi kebebasan itu bukan tanpa batas. Hukum tetap hadir untuk memberi rambu agar kebebasan para pihak tidak merugikan kepentingan yang lebih luas. Pemahaman atas buku 3 dan pasal 1038 penting karena dari sinilah banyak analisis hukum perdata dimulai, terutama saat kita menilai sah, isi, dan akibat suatu hubungan hukum. Sekarang kita lihat unsur-unsur perikatan. Memahami bagian ini penting karena unsur-unsur itulah yang membuat suatu hubungan dapat disebut perikatan secara hukum. Unsur pertama adalah subjek hukum. Dalam perikatan, subjek ini biasanya terdiri dari kreditur dan debitur. Kreditur adalah pihak yang berhak menuntut prestasi, sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi tersebut. Unsur berikutnya adalah adanya hubungan hukum. Jadi, para pihak tidak hanya terhubung secara faktual, tetapi juga terikat oleh konsekuensi yang diakui hukum. Lalu ada prestasi, yaitu apa yang wajib dipenuhi oleh debitur kepada kreditur. Prestasi inilah isi konkret dari perikatan. Objek perikatan bisa berupa memberikan sesuatu. Contohnya menyerahkan barang yang telah diperjanjikan. Objek perikatan juga bisa berupa berbuat sesuatu, misalnya menyelesaikan pekerjaan, memberi jasa, atau melaksanakan kewajiban tertentu. Selain itu, objek perikatan dapat pula berupa tidak berbuat sesuatu. Artinya, debitur justru wajib menahan diri untuk tidak melakukan tindakan tertentu. Kalau kita rangkum, unsur perikatan mencakup para pihak, hubungan hukum, prestasi, dan objek yang harus diberikan, dilakukan, atau tidak dilakukan. Dari mana perikatan lahir? Secara umum, sumber perikatan dapat ditelusuri dari perjanjian dan dari undang-undang. Sumber yang paling mudah dikenali adalah perjanjian. Ketika dua pihak sepakat menimbulkan hak dan kewajiban, sejak itu lahirlah perikatan di antara mereka. Namun, perikatan tidak selalu lahir karena para pihak lebih dulu berjanji. Dalam keadaan tertentu, undang-undang sendiri dapat langsung melahirkan perikatan. Salah satu contoh pentingnya adalah perbuatan melawan hukum. Ketika seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan pihak lain, hukum dapat membebankan tanggung jawab kepadanya. Dari situ muncul kewajiban ganti rugi. Jadi, walaupun tidak ada perjanjian sebelumnya, tetap dapat lahir hubungan hukum yang mewajibkan pelaku mengganti kerugian.
cara berpikirnya sederhana. Perjanjian melahirkan perikatan karena ada kesepakatan, sedangkan undang-undang dapat melahirkan perikatan karena hukum menilai suatu keadaan memang harus menimbulkan kewajiban. Itulah sebabnya saat menganalisis perkara perdata, kita perlu bertanya lebih dulu apakah perikatannya bersumber dari kesepakatan para pihak atau langsung dari ketentuan hukum. Pembedaan sumber ini sangat penting karena akan memengaruhi dasar tuntutan, cara pembuktian, dan bentuk pertanggungjawaban yang mungkin diminta. Jadi sumber perikatan tidak hanya soal dari mana hubungan itu muncul, tetapi juga bagaimana hukum nanti menilai dan menyelesaikan sengketanya. Setelah melihat sumbernya, sekarang kita masuk ke jenis-jenis perikatan. Pengelompokan ini membantu kita memahami isi kewajiban secara lebih spesifik. Jenis yang paling dasar adalah perikatan untuk memberikan sesuatu. Fokusnya ada pada penyerahan benda atau hak tertentu kepada pihak lain. Lalu ada perikatan untuk berbuat sesuatu. Di sini, yang dituntut bukan penyerahan barang, melainkan tindakan atau pekerjaan tertentu. Jenis berikutnya adalah perikatan untuk tidak berbuat sesuatu. Artinya, isi kewajibannya justru berupa larangan melakukan tindakan tertentu. Selain jenis dasar itu, ada juga perikatan alternatif. Dalam bentuk ini, debitur dapat memenuhi salah satu dari beberapa prestasi yang telah ditentukan. Ada pula perikatan tanggung renteng. Dalam situasi ini, lebih dari satu debitur atau kreditur terlibat dengan konsekuensi tanggung jawab yang saling berkaitan. Kemudian kita mengenal perikatan bersyarat, artinya lahir atau menghapusnya akibat hukum bergantung pada peristiwa tertentu yang dijadikan syarat. Penggolongan ini menunjukkan bahwa perikatan tidak selalu sederhana, bentuknya bisa sangat beragam tergantung isi kewajiban dan susunan para pihak. Karena itu, saat membaca kasus, Anda perlu mengidentifikasi lebih dulu jenis perikatannya. Dari sanalah analisis hak, kewajiban, dan akibat hukumnya menjadi lebih tepat. Dalam pembelajaran hukum perdata, perjanjian dan perikatan sering terdengar sangat dekat. Memang keduanya berhubungan erat, tetapi keduanya tidak sama. Perjanjian adalah peristiwa hukum yang lahir dari kesepakatan para pihak. Dari peristiwa itulah kemudian timbul perikatan. Jadi, perjanjian dapat dipahami sebagai sebab, sedangkan perikatan adalah hubungan hukum yang lahir sebagai akibatnya. Misalnya ketika dua pihak menandatangani kontrak sewa, perjanjiannya adalah kesepakatan itu sendiri. Perikatannya adalah hak dan kewajiban yang kemudian mengikat mereka. Namun penting diingat, tidak semua perikatan lahir dari perjanjian. Ada juga perikatan yang lahir langsung dari undang-undang. Itulah sebabnya cakupan hukum perikatan lebih luas daripada hukum perjanjian. Hukum perjanjian hanya salah satu bagian di dalamnya. Kalau pembedaan ini dipahami sejak awal, Anda akan lebih mudah menganalisis apakah suatu kewajiban lahir dari kesepakatan para pihak atau dari ketentuan hukum yang berlaku. Setelah perikatan lahir, tahap berikutnya adalah pelaksanaan prestasi. Pada dasarnya, debitur harus memenuhi kewajibannya sesuai isi perikatan atau perjanjian yang berlaku. Jika prestasi dilaksanakan dengan tepat, maka tujuan hubungan hukum tercapai. Kreditur memperoleh apa yang menjadi haknya dan perikatan berjalan sebagaimana mestinya. Masalah muncul ketika debitur tidak memenuhi kewajiban itu. Keadaan inilah yang kita kenal sebagai wan prestasi. Wan prestasi dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Debitur bisa tidak melaksanakan prestasi sama sekali. Debitur juga bisa melaksanakan prestasi, tetapi terlambat dari waktu yang seharusnya. Dalam praktik, keterlambatan ini sering menimbulkan kerugian nyata bagi pihak lawan. Selain itu, prestasi mungkin dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Jadi kewajiban tampak dipenuhi, namun kualitas atau isinya menyimpang dari yang diperjanjikan. Bahkan pada perikatan untuk tidak berbuat sesuatu, wan prestasi bisa terjadi ketika debitur justru melakukan tindakan yang seharusnya ia hindari.
Akibat hukumnya bisa beragam. Kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi, meminta pembatalan, atau menuntut ganti rugi sesuai keadaan yang terjadi. Karena itu, analisis wan prestasi selalu menuntut kita melihat isi kewajiban, bentuk pelanggaran, dan kerugian yang timbul. Dari situlah langkah hukum yang tepat dapat ditentukan. Perikatan juga dapat berakhir, jadi hubungan hukum ini tidak terus berlangsung tanpa batas jika alasan pengakhirannya telah terpenuhi. Cara yang paling umum adalah pembayaran atau pemenuhan prestasi. Ketika kewajiban sudah dipenuhi dengan benar, pada dasarnya perikatan selesai. Perikatan juga bisa berakhir karena pembaruan utang, yaitu ketika hubungan lama diganti dengan hubungan utang yang baru sesuai kesepakatan atau ketentuan yang berlaku. Ada juga kompensasi. Dalam keadaan tertentu, utang yang saling berhadapan dapat diperhitungkan satu sama lain sehingga kewajiban hapus sampai jumlah yang seimbang. Berakhirnya, perikatan dapat pula terjadi karena pembebasan utang. Di sini, kreditur melepaskan haknya untuk menuntut debitur. Selain itu, ada kebatalan atau pembatalan. Jika dasar hukumnya tidak terpenuhi atau ada alasan yang sah untuk membatalkannya, hubungan itu dapat kehilangan kekuatan mengikatnya. Perikatan juga dapat hapus karena daluarsa, artinya lewatnya jangka waktu tertentu dapat memengaruhi hak untuk menuntut atau mempertahankan suatu hubungan hukum. Sekarang kita sudah melihat pengertian, dasar hukum, unsur, sumber, jenis, hubungan dengan perjanjian, pelaksanaan prestasi, wan prestasi, dan cara berakhirnya perikatan. Memahami hukum perikatan akan membantu Anda membaca hubungan hukum perdata dengan lebih cermat, baik saat mempelajari teori maupun saat menganalisis kasus konkret. Dengan fondasi ini, Anda akan lebih siap memahami bagian-bagian hukum perdata yang lebih spesifik di tahap pembelajaran berikutnya. Terus latih cara berpikir sistematis karena disitulah ketelitian analisis hukum mulai terbentuk.